Mempelai Tuhan Yesus Mesias, ya puji Bapak Yahweh ya. Tadi kita baru mendengar kesaksian dari Bang Hermon. Saat ini kita akan belajar mengenai firman Bapak Yahweh ya. Pada hari ini mengenai ke depan. Dapat Elohim. Terus mengenai tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu visi misi kita ya, visi misi, hierarki, samain, latar belakang, historikal sebelum kita masuk ke dapat Elohim ya, supaya kita mengerti. Ya. Nah, visi misi kita ini kemarin setiap saya menyampaikan dapat Elohim, ini saya jelaskan ya visi misi kita, karena ini semua ini bukan dari saya ya, karena istilahnya begini, kalau saya membuat pasti bubar lah gitu ya. Tapi saya percaya karena Bapak yang sudah memberitahu, jadi kita dijagai ya, dilindungi ya. Artinya begini, kita punya visi itu, pelayanan kita itu pusatnya itu di Samaim ya, di surga Yerusalem baru. Dan kita punya gembala agung ya, gembala agung sinode pusat itu YYRH Echad ya, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Echad. Artinya visi ini yang diberitahukan kepada saya itu artinya begini, karena saya perhatikan semua juga kalau di penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu semua hanya sebatas mereka bicara kelompok mereka sendiri gitu ya, jadi bukan bicara bagaimana mereka mau kesamain ya, hanya kelompok mereka sendiri dan memberitakan hal-hal yang sifatnya masih bayang-bayang ya, belum pasti. Misalnya gini, saya perhatikan ada misalnya komunitas tertentu atau pelayanan atau gereja atau apapun namanya itu, mereka betul itu menjelaskan nama Bapak Yahweh ya, Yahweh Elohim sama Tuhan Yeshua dan Ruach HaKodesh. Tapi artinya begini, seperti tadi disampaikan kan, kita tuh kalau mencari mempelai itu kan memang harus kenal. Kita harus kenal dengan calon kita, namanya harus jelas ya. Tapi kan bukan berarti kita kenal langsung kita bisa jadi mempelai, tidak ya. Tapi ada banyak persyaratan untuk menjadi mempelai ya. Secara manusia aja banyak. Artinya ya misalnya dia harus baik orangnya, harus mau berkorban, harus ya mungkin ada ciri-ciri yang misalnya secara fisik misalnya harus cantik, harus tinggi dan sebagainya, rambutnya panjang dan sebagainya. Tapi ada juga dari sisi dalamnya ya, istilah inner beauty-nya ya. Artinya dia tuh ya harus orangnya sabar, orangnya penuh kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Artinya itu yang diharapkan kan. Nah, makanya kenapa kita visi kita itu bahwasanya pelayanan kita itu dari sorga, karena memang itu yang diberitahukan kepada saya ya. Dan juga kenapa harus gembala agung kita itu YYRH Echad, karena apa? Karena dialah yang memimpin kita ya, itulah visi kita. Nah, makanya misi kita itulah ready to rapture, itu misi ya. Artinya kita punya visi yang dari Bapak Yahweh dan itu diterapkan sebagai siap untuk di rapture ya. Jadi ini semua dari Bapak Yahweh, bukan dari saya ya. Jadi karena Bapak Yahweh juga berfirman ya, firman Bapak Yahweh itu, firman Elohim itu tidak pernah gagal ya. Artinya ini pasti akan terjadi, dan saya percaya kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh besen Tuhan Yeshua, itu kita pasti di rapture ya. Kenapa saya katakan pasti di rapture? Karena seperti saya sudah pernah cerita ya, ketika di rapture itu, ketika saya waktu itu roh saya keluar, itu langsung gitu, langsung naik ke atas ya, hitungannya detik ya, hitungan detik langsung masuk ke Samaim ya, meskipun waktu itu Samaimnya masih Samaim lama ya, dalam arti karena Yerusalem baru belum ada ya. Artinya begini, itu kejadiannya terakhir saya di bawah itu 4 Juli 2023, 3 hari setelah baptis pembaruan ya. Saya langsung roh saya keluar dari tubuh saya dan itu langsung terbang, dan saya langsung lihat tubuh fisik saya itu di bawah ya. Jadi saya melihat di bawah, saya bilang, saya udah mati gitu kan.
Tapi saya seperti ini, nggak merasa khawatir gitu, karena langsung terbang ke atas, dan di sana saya ketemu dengan orang-orang kudus dan dengan para malaikat ya. Dan saya diajak keliling-keliling naik kendaraan ke surga ya. Ya kendaraannya bentuknya ya itu bagus ya. Kita tuh ada captain seat gitu ya, satu-satu orang duduk gitu ya. Nah, terus saya udah nggak ngeliat lagi luarnya, karena itu kendaraan tuh ya nggak terlalu gede ya, karena hanya orang tertentu aja di situ ya. Makanya saya juga kaget kan, oh kok sedikit ya, saya pikir gitu kan. Dalam hati saya harusnya kan banyak gitu ya, kalau kita memang masuk ke dalam suatu tempat ya, tempat yang indah khususnya kan. Istilah gini, kalau kita pergi ke mall itu kan pasti ramai orang kan, karena tempatnya bagus, banyak tempat makan dan sebagainya ya. Tapi kalau ini kan kelihatannya bagus, semua bagus, tapi kok sedikit gitu ya. Nah, tadinya saya seperti itu bertanya, tapi memang akhirnya memang seiring berjalan waktu memang ya yang di Rapture itu sangat sedikit ya, sangat sedikit ya. Karena dulu saya juga punya anggapan, saya dulu bangga ya dengan iman saya yang lama itu, dalam arti begini, dulu iman yang lama itu jumlahnya itu sangat besar ya, seluruh dunia itu sekarang kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 miliar jumlahnya ya, itu cukup besar. Padahal kalau penyembah Bapak Yesus sekarang itu sangat sedikit ya. Mungkin kita seluruh dunia cuma ya saat ini mungkin cuma 50.000 ya, mungkin ya sekitar 50.000. Artinya begini, ya menyembah nama Bapak Yahweh yang benar ya, bukan sekedar menyembah Bapak Yahweh besen Tuhan Yesua, bukan, tapi yang benar itu yang melakukan yang saya ceritakan tuh, nanti kita lihat nanti di hierarki ya. Artinya gini, yang 5 itu adalah syarat tadi saya bilang. Ya, untuk melakukan 5 ini hanya sedikit orang yang bisa di muka bumi ini ya. Bahkan saya pernah bilang mungkin di bawah 10.000. Seluruh dunia loh ya, bukan cuma di Indonesia. Ya, nah, ini kita lihat ya, yang keduanya ini hierarki Samaim itu ya. Nah, itu yang 5 itu ya. Metra itu bicara baptisan, lalu bicara perjamuan, urapan kudus, Holy Family ya. Holy Family ini sekali lagi saya perlu menggarisbawahi Holy Family ini ya. Banyak orang itu tidak bisa masuk surga karena keluarganya berantakan, karena keluarganya ribut, karena keluarganya punya kepahitan ya. Dan bukan cuma keluarga ya, orang-orang sekitar kita juga, kita buat dia kecewa, kita buat dia marah dan sebagainya ya, dan tidak saling mengampuni ya. Jadi di sini saya perlu tegaskan, karena Bapak Yahweh itu sangat menghargai keluarga ya, sangat menghargai orang-orang sekitar ya. Nah, jadi jangan kita sampai, meskipun mungkin kita beda iman ya, beda apa istilahnya, sebutan gitu ya, tapi memang itu menentukan sebenarnya ya, beda iman terus kita langsung menghakimi ya. Dalam arti begini, menghakimi itu mungkin kita bisa mengatakan jangan begitu gitu ya, yang ini begini ya, mungkin di sana ada dasarnya, ada alasannya gitu ya, tapi nanti kita akan lihat bagaimana nanti ininya ya. Lalu live in heaven itu, hidup di sorga itu maksudnya gini, kita harus patuh dengan firman ya. Hidup kita di bumi seperti di sorga, jadi kita patuh dengan firman, makanya hidup kita seperti di sorga ya. Makanya di Wahyu 22 itu supaya kita jangan menambah dan mengurangi firman Bapak Yahweh ya. Artinya begini, jangan juga banyak sekarang pengajaran itu banyak. Ada yang mengatakan rapture itu bisa ada rapture 1, rapture 2, rapture 3. Saya nggak tahu itu ya. Itu cerita dari mana ya, bersambung ya istilahnya. Bagian 1, 2, 3 nggak ada ya. Rapture cuma 1 kali ya, dan selama-lamanya ya. Karena gini, yang di rapture itu adalah mempelai yang sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya. Sejak sebelum dunia dijadikan itulah sudah ditetapkan. Ya, misalnya nama-nama kita ini sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya Tuhan Yesus itu, Bapak Yahweh itu turun ke dunia ini dalam rupa Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan mempelainya ini, bukan untuk manusia ya. Sekali lagi saya katakan bukan untuk manusia. Tapi ketika dia datang ke dunia ya, ada imbasnya. Ya, imbasnya apa? Manusia ini yang tadinya tidak mengenal, akhirnya mereka diselamatkan karena kasih karunia
tapi bukan sebagai mempelai, ya. Sekali saya katakan bukan sebagai mempelai. Ya, seperti tadi dibilang anak kami tadi, ya kita banyak diberi penglihatan ya. Orang tua saya, mertua saya itu ada di Firdaus ya. Tetapi mereka bukan mempelai, ya. Mereka ada nanti di bumi baru, ya. Artinya mereka tidak mengalami yang namanya apa ya, kematian kekal gitu ya. Mereka ada di bumi baru. Nanti ada lagi yang namanya Yerusalem baru. Nah, itulah kita mempelai ya. Tapi itu nanti setelah hari penghakiman ya. Nah, itu yang jadi itu hierarki yang metra itu ke atas itu di tahta ya. Itu ada di tahta. Lalu di bawah itu ada hierarki malaikat sorga ya. Ada nama malaikat tahta ya. Nah, malaikat tahta ini dia menjaga di tahta ya. Dia menjaga di tahta. Lalu ada malaikat kekuatan ya, power angels ya. Baru di bawahnya lagi penghulu malaikat ya. Kalau kita pernah dengar Gabriel, kita mendengar Mikael, itu penghulu malaikat itu levelnya di level ketiga ya. Meskipun kita karena gini, banyak orang mengatakan Mikael itu levelnya di serafim, sebenarnya tidak ya. Cuma karena dia berhubungan dengan manusia, jadi dia itu besar ya, kelihatan seperti besar ya. Padahal sebenarnya sama seperti gini, kalau kita di level di dunia, misalnya untuk level kita petinggi atau polisi lah ya, ketemu dengan rakyat itu kan pasti levelnya di Polres, paling tinggi itu di Polres ya. Kalau jenderal itu di Mabes ya. Jadi kita sering ketemunya misalnya, wah ini kombes ini dia begini 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 gitu kan. Jadi yang kita kenal soal itu hebat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang hebat itu yang tidak kelihatan, itu ada di markas besar ya. Iya. Makanya kalau kita baca di kitab suci, itu Mikael itu dikatakan itu penghulu malaikat ya, archangel ya. Karena serafim itu sama kerubim itu namanya itu macam-macam ya. Ada nama yang ini. Lalu yang di bawah itu malaikat-malaikat ya, malaikat angels ya. Artinya malaikat-malaikat yang biasa ya, yang tidak ada sayap gitu ya. Nah, inilah hierarki dari Samaim yang selama ini diperlihatkan ke saya ya. Lalu berikutnya, ini kita harus belajar mengenai latar belakang ya. Latar belakang mengenai nama Bapak Yahweh ya, nama Tuhan Yesua ya. Di sini ada penggenapan firman ya. Ada penggenapan firman. Yang pertama, coba kita baca Matius 5:17. Satu orang baca. Matius 5:17. Yesus mengenapi Torah. Matius 5:17. Yesus menggenapi Torah. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang menggenapi Torah ya, menggenapi firman ya. Jadi kita kenapa harus bahasa Ibrani ya? Seperti tadi dikatakan Maria itu orang Ibrani ya. Jadi malaikat Gabriel pun itu bicara dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Coba kita lihat bagaimana penggenapan nama. Itu ada nama Yahweh ya. Yod-He, Waw-He ya. Artinya melihat paku, melihat tangan ya. Tapi Yahweh ini belum digenapi nama ininya ya. Dia masih disamain ya. Artinya dia tidak ya, dia disamain ya, tidak mungkin ini kan. Artinya dia tetap sebagai Yahweh yang punya otoritas. Tapi akan digenapi oleh nama Yeshua ya. Nah, di materi Ibrani itu ada 8 ya. 8 itu artinya kudus ya. Kalau kita hitung, Yod itu 10, He5, Waw itu 6, He5 itu 10, 21, 26 ya, 26
2 tambah 6, 8 ya. Gematrianya itu 8, kudus. Lalu digenapi dengan Yesua ya. Yod Sin Waw Ayin ya. Melihat paku menghancurkan tangan atau disalib. Ini juga sama, gematrianya 8 ya, artinya kudus. Ini 386 jumlahnya. 3 tambah 8, 11 tambah 6, 17, 1 tambah 7, 8. Artinya kudus. Ya, itulah Yesua ya. Artinya dari nama Yahweh digenapi dengan nama Yesua. Lalu kita lihat bahasa lain ya. Yang nama yang kita kenal ya. Saya tidak cantumkan nama itu lengkap ya. Itu ini sebenarnya itu Yod Sin Waw Sin ya. Tetapi kalau kita lihat di Google Translate ya, itu nama Yunani itu bahasa Ibraninya nama Yesua. Nah, dibalik ya, nama Ibrani dibalik. Terjemahan Indonesianya nama Yunani. Ya. Artinya nama Yesua itu nggak ada. Ya, coba nanti lihat di Google Translate, nama Yesua itu tidak ada. Tapi kalau kita terjemahan dari Yesua ke Ibrani, itu betul. Yod Sin Waw Ayin. Tapi kita balik, Ibrani diterjemahkan ke Indonesia, itu tidak muncul nama Yesua. Nama Yunani yang muncul. Ya. Nah, artinya gini, kan beda kan? Akhiran A dengan akhiran S kan jelas beda. Tidak mungkin sama ya. Nah, itu artinya apa? Kita tahu sin itu menghancurkan ya. Jadi paku itu dihancurkan dan tangan juga dihancurkan. Artinya apa? Kalau paku dihancurkan, kalau salib dihancurkan berarti tidak ada salib. Ya, tetapi tangan disalib. Makanya itu saya dalam kurun ini Mesias palsu ya. Jadi tidak ada penyalipan dengan nama itu ya. Dan gematria Ibraninya itu 4 ya. Itu kalau dijumlahkan itu 616 ya, 616 13 dari 1 sampai 34 ya. Jadi artinya pintu. Nah, tapi pintu ini apa? Karena dia banyak sin di situ ya. Banyak sin berarti itu banyak kehancuran ya, berarti itu palsu ya. Berarti pintunya itu pintu menuju kehancuran. Ya, itu arti Yunani itu. Kalau terjemahannya seperti itu. Karena mereka karena gini, banyak orang yang kemarin-kemarin itu saya perhatikan ya mengubah struktur dengan mengatakan, wah ini begini, dipaksain lah gitu ya. Nah, tapi mereka bilang enggak, nama Yunani itu dari huruf Y, bukan dari huruf J gitu ya. Harus dikali beginilah, kali begitu. Nah, itu orang nggak terima kan, lu ngarang-harang lu kata gitu. Apa mengada-ngada membuat teori-teori tertentu gitu. Tapi kita langsung ke akarnya ya. Kalau mau itu seperti, oke, kita maunya seperti apa? Artinya begini ya. Nah, lalu kita masuk ke bahasa aslinya, bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani itu aslinya, asli bahasa Yunani itu yang itu, bukan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu mengalami apa namanya? Perkembangan di zaman sekarang ini ya, di bahasa Latin ya, tulisan Latin ya. Nah, lalu di bahasa Yunani aslinya itu iota, eta, sigma, omikron, upsilon, sigma. Ya, itu arti dari setiap huruf. Jadi kalau kita terjemahkan itu penguatan dari titik terkecil ya. Eta itu sumber ya, artinya sesuatu yang kecil itu semakin kuat. Sigma itu bertambah ya, semakin kuat ya. Lalu 3 huruf berikutnya itu omikron, upsilon, sigma. Jadi dia 3 huruf pertama dengan 3 huruf berikutnya itu menguatkan ya. Jadi katakan dia itu virus yang semakin bertambah kuat ya. Dulu kita nggak tahu omikron itu apa ya. Ternyata omikron itu virus ya. Artinya bukan suatu kebetulan ya. Bukan suatu kebetulan nama omikron itu sebagai virus ya. Artinya apa? Nama Yunani itu artinya sebenarnya virus yang mematikan sebenarnya. Itu artinya dalam bahasa Yunani ya. Nah, kemudian berikutnya Pak. Nah, lalu penggenapannya itu dalam kelahiran dan kematian ya. Seperti tadi ya, Yod Sin Waw Ayin, Yesua itu lahir tuh tanggal 15 Tisri ya, pada saat hari raya Sukkot, Pondok Daun di Imamat 23 ya. Kematiannya pada hari Rabu ya, 14 Nisan pada saat Pesach, dan bangkit saat hari raya Buah Sulung, Rabi Kuring ya, yaitu pada hari Sabat 17 Nisan
Dan dia persis meninggal itu 3 hari 3 malam ya. Mati hari Rabu jam 3 sore, jam 3 lewat, dan dia bangkit di hari Sabat. Ya. Dan inilah Tuhan Yesus itu menggenapi firman Yahweh. Nah, bahasa yang berbahasa Yunani, ya seperti tadi Yotsin Wausin, ya itu lahir pada tanggal 25 Tevet, ya 25 Desember, ya. Dan pada hari ini tidak ada hari raya Yahudi, ya di Israel tidak ada hari raya Yahudi pada tanggal seperti itu ya, pada bulan seperti itu. Nah, kematiannya dikatakan hari Jumat dan kebangkitan hari Minggu. Artinya cuma kurang lebih 36 jam. Ya, jadi tidak 3 hari 3 malam ya. Makanya di sini tidak ada penggenapan firman pada hari kelahiran dan kematiannya. Ya, inilah tadi yang saya bilang historical dari latar belakang iman kita di YRH Ministry ya, supaya kita mengerti ya. Ini semacam prolog ya, semacam sebelum kita masuk ke daftar Elohim. Nah, inilah kesimpulannya ya. Yesua sama nama Yunani itu tidak sama ya, tidak sama. Artinya ini dua orang yang berbeda ya. Dan nama Yunani itu sebenarnya ya orangnya fiktif sebenarnya ya. Tidak ada sebenarnya, tokohnya tidak ada sebenarnya. Ya, cuma namanya doang yang diberikan oleh tentara Romawi. Itu yang mengenai tadi ya, visi misi, hierarki, sama latar belakang ya, historical ya. Lalu kita masuk ke daftar Elohim ya. Kita bicara mengenai memikirkan hal-hal di Samaim, sorga ya, Kolose 3 1-17. Kita baca ya, Kolose 3 1-17. Kolose. Ya, gantian ya dari Kolose Kolose 3 1-17. 1-17. Ya. Abang dulu bang, kenapa bang? Kolose 3 ayat 1. Menjalani kehidupan baru. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasiah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasiah berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasiah di dalam Elohim. Ayat 4. Manakala Hamasiah yang adalah hidup kita telah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ayat kelima, karena itu matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, berkenaan dengan hal-hal itu, murka Elohim akan turun kepada anak-anak yang tidak taat. Ayat 7, di antara hal itu, kamu pun pernah berjalan ketika kamu hidup di dalamnya. Kolose 3. Ayat 8. Namun kamu juga sekarang buanglah semua ini, kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Ayat 9, kamu jangan saling mendustai seorang terhadap yang lain setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya. Ayat 10, dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Ayat 11, di mana tidak ada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat dan orang tidak bersunat, yang barbar, orang Skit, hamba, yang merdeka, sebaliknya Hamasiah, segalanya dan dalam semuanya. Ayat 12, oleh karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain dan
dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri jika seorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan sebagaimana Hamasiah mengampuni kepadamu, demikian juga kamu. Ayat 14. Dan di atas semua ini, kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Ayat yang ke-15. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh. Maka kamu bersyukurlah. Ayat 16. Biarlah firman Hamasiah berdiam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Ayat 17. Dan segala sesuatu, apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Haleluya. Amin. Ya. Jadi ini ya Bapak Yahweh mengingatkan mengenai, jadi gini, kita memang hidup di dunia ya, tapi kita harus memikirkan hal-hal yang ada di Samaim ya. Maksudnya hal-hal di mana Tuhan Yesus itu saat ini ada di Samaim ya, karena dia waktu datang 2000 tahun yang lalu dan dia sudah mati, dia bangkit dan naik ke Samaim ya. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang Samaim. Lalu di sini saya gambarkan di belakang ya, kita ibarat kita itu manusia ya, di belakang kita itu adalah manusia lama yang sudah mati. Lalu kita ke depan manusia baru yang sudah diperbaharui. Dan kita harus taat dan setia kepada Bapa Yahweh, Besen Yeshua Mashiach melalui firman-Nya ya. Jadi artinya gini, hal-hal yang di atas itu ya yang kita pikirkan ya. Contohnya begini, kalau ya maksudnya nggak perlu sama ya ilustrasinya. Kalau kita kayak saya dulu waktu ke Amerika, di sana susah makan ya, karena makanannya pertama nggak enak, terus kedua mahal ya. Saya selalu memikirkan, wah lebih enak di Indonesia gitu istilahnya kan. Di sana murah ya, mau belanja apa saja bisa ya, apa makan rendang atau apa murah lah di sana. Kayak tadi tuh saya lihat ada di Texas itu baru buka apa makanan Padang itu rendang saja $20, itu 300.000 ya. Artinya apa? Ya seperti itu. Kalau kita di sana pasti kita memikirkan di tempat asal kita di Indonesia ya. Indonesia 15.000 atau 20.000 sudah kenyang gitu ya, makan rendang ya. Tapi di Amerika 300.000 kita harus bayar untuk makan rendang. Artinya apa? Artinya itu bukan tempat kita. Tempat awal kita adalah di Indonesia. Begitu juga kita ya. Karena kita itu adalah mempelai yang sebenarnya kita ini dari sorga ya, dari Samaim ya. Kita ini sudah ada dari Samaim. Jadi roh kita itu sudah ada di Samaim sebenarnya sebelum kita ke dunia ini. Kenapa? Karena gini, roh itu sudah dibuat sebelum dunia ada ya. Jadi waktu di Samaim roh kita ini ya, kita masuk ke dalam tubuh jasmani itu ngikutin ya, waktu kita lahir ya roh kita ngikutin bayi ya. Padahal sebenarnya roh kita itu roh dewasa gitu ya. Tapi kita masuk mengikuti perkembangan jasmani. Kalau bayi ya bayi, bertumbuh menjadi dewasa secara jasmani. Lama-lama rohani kita juga begitu, harus bertumbuh juga ya. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan. Nah, jadi ini saya ilustrasikan ya di situ Tuhan Yesus ya. Artinya dia sedang di atas ya, sama dikawal oleh para malaikatnya ya. Dan ya ini ilustrasinya ya, artinya gini, dia sedang menunggu mempelainya ya, supaya datang gitu ya. Nanti kita ini ya, akan dibawa ke tahtanya gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan ya, hal-hal disamain di sorga ya. Nah, jadi dari Kolose 3:1-17
Nah, di sini saya simpulkan ada beberapa poin ya. Pertama dikatakan kita sudah mati dan hidup di dalam Hamasyah, di dalam kemuliaannya. Artinya begini, seperti tadi dikatakan ya, kita tuh ya sudah dibangkitkan ya, karena kita sudah mati ya. Artinya mati itu kedagingan kita ini sudah dimatikan sebenarnya, supaya kita dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Hamasyah, Tuhan Yesus Hamasyah ya, di dalam kemuliaannya. Jadi artinya jangan lagi kita kalau sudah daging kita ini sudah mati dikubur ya, jangan lagi kita misalnya kalaupun ada 1-2 itu masih wajar ya, tapi maksudnya gini, nanti kita akan lihat lebih panjang lagi ya. Karena nanti kita juga harus saling ini gitu, supaya tubuh kerohanian kita ini jangan sampai cacat ya. Karena apa? Karena rohani kita ini kalau kita tidak taat ya dengan firman ya, itu akan jadi cacat dan tidak mungkin nanti kita bisa menjadi mempelai kalau kita tuh cacat ya. Sama kalau kita di dunia saja, kalau kita lihat calon mempelai kita fisiknya sudah cacat, mungkin kita nggak mau ya, enggak lah, saya cari yang enak, yang lebih baik ya, dan lebih bagus gitu ya. Nah itu yang kedua, mematikan keinginan daging ya. Keinginan daging ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah apalagi kita ini rata-rata sudah pada dewasa semua ya, artinya keinginan daging itu ya sangat banyak ya. Makanya dikatakan nih, pikirkanlah hal-hal yang di atas, ya, bukan hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasyah ya. Jadi itu yang keinginan daging kita harus matikan. Lalu kita harus taat kepada firman Elohim. Ini taat ini gini Bapak Ibu ya. Seperti kemarin saya bilang, taat itu tidak cuma sekedar percaya, ya, belief, ya, tapi kita juga harus trust, ya. Trust itu kita melakukan, ya, melakukan firman. Nah, dan firman ini juga tidak sesederhana itu sebenarnya ya, karena banyak juga seperti saya bilang tadi pengajaran di luar sana yang mengatakan ada rapture 1, rapture 2, rapture 3 gitu ya. Terus ada yang mengatakan lagi misalnya rapture itu setelah aniaya, ya. Setelah masa aniaya. Sebenarnya itu nggak benar ya. Rapture dulu baru aniaya ya. Jadi jangan dibalik, jangan aniaya dulu baru rapture. Jangan, istilah begini kayak saya pernah dengar itu mengatakan kita diuji dulu ya, masuk aniaya dulu baru dilayakkan rapture. Enggak ya. Tidak ada satu manusia pun yang dianiaya itu bisa bertahan ya. Makanya ada firman-Nya, jikalau waktunya tidak kupercepat, orang-orang kudusku pun akan murtad ya, atau akan jatuh ke dalam dosa ya. Jadi manusia itu tidak bisa diuji seperti itu, tidak seperti barang ya, atau misalnya HP ini kita banting gitu ya, bukan seperti itu ya. Ada HP yang tahan banting, itu harganya ratusan juta ya, bisa dibanting begini dia nggak apa-apa, nggak pecah gitu ya. Itu. Jadi bukan seperti barang ya, kita diuji dulu baru kita di rapture, tidak. Tapi rapture dulu baru masuk ke masa aniaya. Nah, itu artinya gini, firman itu tadi jangan kita balik ya, jangan kita menambah atau mengurangi firman ya, karena di balik itu berarti kita menambah dan mengurangi firman. Lalu yang berikutnya dikatakan membuang segala bentuk amarah, kegeraman, kedengkian, fitnah dan kata-kata kotor ya. Nah, manusia sering melakukan ini ya. Kita semua dulu sering ya. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih ya. Tetapi maksudnya gini, kita jangan lagi melakukan ini ya. Jangan lagi kita amarah, kita geram, kita dengki, terus kita melontarkan fitnah ya, dan kata-kata kotor gitu ya. Karena ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus ya. Karena kita itu sudah hidup di dalam roh ya, dalam kemuliaan dari Tuhan Yesus ya. Lalu berikutnya dikatakan jangan mendustai satu sama lain ya. Jangan mendustai satu sama lain. Lalu menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru ya. Artinya yang lama ya sudah berlalu ya. Yang baru itulah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, orang barbar, skit, orang hamba, orang merdeka, dan Hamasyah segala dalam semuanya. Artinya begini Bapak Ibu ya, kita nggak ada lagi misalnya
kalau di dalam Tuhan Yesus Hamasiah itu kita nggak ada lagi yang namanya ini, suku Batak, suku Padang, Jawa, Cina, apa nggak ada ya. Kita satu. Artinya begini, ada nggak orang yang mau lahir ke dunia ini bisa minta, saya mau jadi suku ini, saya mau jadi anak presiden, nggak ada ya. Tetapi di kelahiran kita yang kedua, kita bisa memilih. Ya, kelahiran kita pertama kita tidak bisa memilih, tapi di kelahiran kita kedua itu yang namanya dilahirkan kembali. Kita bisa memilih, ya, mau jadi anak Bapak Yahweh atau mau jadi anak setan. Ya, itu kita bisa memilih. Ya, artinya begini, kalau kita hidup kita yang ngaco gitu, ya berarti kita memilih menjadi anak setan. Itu pilihan ya, kelahiran kedua. Ya, nah, kayak kemarin kita sudah ditahirkan ya, dikuduskan ya. Artinya begini Bapak Ibu, mempelai Tuhan Yesus Hamasiah, ketika kita sudah ditahirkan, kita harus taat ya dengan firman. Jangan lagi kita campur-campur ya. Artinya campur-campur itu jangan lagi kita kesana kemari gitu ya. Ikut ibadah ini, ikut apa penyembahan yang lain gitu ya. Apalagi itu sifatnya itu tadi tidak taat dengan firman ya. Tidak taat dengan firman. Kita istilahnya gini, memang kita sama-sama menyembah Bapak Yahweh, tapi di sana tidak ada misalnya perjamuan, tidak ada minyak ya. Terus kita lihat juga tidak ada keharmonisan dalam arti hubungan antar keluarga ya, di dalam pimpinan-pimpinannya misalnya. Itu ya kita kan sebagai orang luar kan sebenarnya bertanya juga kan, kenapa kok ini nggak pernah kita lihat, ini nggak pernah kita lihat ya, itu ada apa kan gitu. Nah jadi maksudnya gini Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasiah, kenapa saya berkali-kali sebenarnya nanya gitu ya sama Tuhan ya, Tuhan Yesus ya, Tuhan Engkau pakai saja orang sana, kan mereka lebih dulu daripada saya baru berapa bulan, waktu itu baru 1 bulan malah. Desember lebih banyak lagi saya dibukakan, seperti tadi dibilang Bang Hermon. Desember tuh saya banyak dibukakan ya mengenai rahasia ini, sampai pertanyaan ini kenapa enggak. Artinya begini, secara manusia ya saya tidak kuat sebenarnya ya, saya tidak mau ya udah biasa-biasa aja jadi jemaat aja gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bilang, kamu harus berteriak, membangunkan mereka supaya mereka menyambut aku. Ya. Dan itu tidak gampang ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus masih tidak gampang, dan artinya begini, kalau makanya saya juga kan nggak kenal juga sama mereka-mereka itu kan, bahkan mungkin yang lainnya juga saya tidak kenal gitu ya. Maka saya bilang sama Bapak Yahweh Besan Tuhan Yesus, saya bisa apa Tuhan Yesus? Saya mungkin hanya bisa menyampaikan seperti ini seperti yang Engkau sudah tuntun saya ya. Artinya masalah itu mereka terima nggak terima ya udah terserah Bapak Yahweh aja, Tuhan Yesus ya. Artinya begini, kalaupun misalnya yang datangnya cuma 20 orang, cuma apa ya, saya bilang dengan 20 orang inilah ya Tuhan Yesus istilahnya mengangkat semuanya ya, daripada ya 3,5 miliar tidak ada satupun yang diangkat ya, itu ya. Makanya saya pernah ya, cuma saya nggak akan ngomong di sini ya, kita ada undang-undang ITE ya. Artinya begini, lebih bagus 20 orang diangkat daripada 1 orang tidak diangkat dari 3,5 miliar atau dari 6 miliar ya. Artinya kita ini berbahagia ya. Kalau kita bisa diangkat itu berbahagia sekali. Maka saya bilang kemarin, jangan sampai kita jatuh kedua kali, ketiga kali. Kalaupun kita jatuh, kita harus minta ampun. Ya, kita harus saling mengampuni, ya, saling mendukung gitu ya, saling menguatkan gitu ya. Ya tadi seperti tadi dikatakan anak saya, kami itu sudah dari tahun berapa itu ya, tidak melakukan lagi tradisi adat ya. Bahkan bapak saya meninggal saja, kami tidak melakukan adat.
saya sampai dimarah-marahin. Mana itu yang namanya panggoran? Kenapa nggak hadir di sini? Ya, itu sampai seperti itu ya. Bahkan adik saya menikah juga kita tidak melakukan itu ya. Itu bukan orang lagi ya. Itu sudah diri kita sendiri ya. Ya, orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal, adik saya menikah. Saya keluar ya, tidak mengikuti itu. Ya, jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Mesias, kalau kita sudah sungguh-sungguh mau jadi mempelai, ya kita itu adat kita adalah adat kerajaan sorga ya, adat kerajaan Samaim. Apa itu? Ya ini menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak kudusnya, dan sebelumnya kita harus dibaptis yang benar, nama yang benar, atau ditahirkan, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dalam arti bukan berarti kita hubungan baik, bukan berarti kita harus mengikuti, enggak ya, kita menjaga ya, menjaga. Nah, nanti kita lihat nanti ya, itu nanti kasih yang mempersatukan ya, menjaga hubungan yang baik ya, lalu kita taat dengan firman ya, tidak menambah, tidak mengurangi ya. Jadi artinya tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi tadi ya. Jadi kita satu ya, kita ini di kelahiran kita yang kedua kita bisa memilih ya. Kalau kelahiran pertama kita tidak bisa memilih, kita lahir ya mau jadi anaknya, mau jadi orang Papua, mau jadi orang Batak, mau jadi orang apa, enggak ya, kita nggak bisa milih. Tapi di hari kelahiran kedua kita bisa memilih. Lalu dikatakan sebagai orang pilihan yang kudus, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, tenggang rasa, saling mengampuni sebagaimana Hamasiah mengampuni kita. Ya, ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, tenggang rasa, saling mengampuni sebagaimana Hamasiah mengampuni kita. Ya. Ini sudah komplit sebenarnya ya. Kalau setiga ini kan tadi makanya judulnya tadi apa tuh? Menjalani kehidupan baru ya. Jadi kita hidup di dunia ini kita harus menjalani kehidupan baru ya. Lalu berikutnya. Nah, inilah tadi yang saya katakan, kasih sebagai pengikat kesempurnaan ya. Kasih di sini bukan kasih eros ya, bukan kasih filia. Kalau filia itu family ya, keluarga. Eros itu kasih antara laki-laki dan perempuan. Kasih mula-mula. Terus kasih storge itu kasih dengan latar belakang yang sama. Misalnya sama dulu saya sama si A misalnya sama-sama alumni ITB misalnya kan, nah itu storge, nah, punya latar belakang sama. Jadi wah iya ini dulu teman saya, nah itu storge ya. Wah ini misalnya kalau orang tua kita dulu, oh ini teman saya waktu perang nih, angkatan 45 misalnya, nah itu storge ya, kasih dengan ini apa punya latar belakang yang sama ya, gitu. Jadi kasih inilah yang menyempurnakan. Kita itu kasih itu apa? Kasih agape ya. Cuma saya nggak tahu dalam bahasa Ibrani-nya kasih agape itu apa. Agape itu bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani saya nggak tahu. Jadi agape itu tidak ada syarat. Kita mengasihi orang itu ya seperti kita mengasihi diri kita. Ya sama gitu ya. Kita mengasihi sama ya. Lalu dikatakan damai sejahtera Elohim memerintah dalam hati kita untuk dipanggil dalam satu tubuh. Bersyukurlah. Ya. Jadi artinya begini. Sebenarnya kita ini bisa dikatakan satu tubuh ya. Meskipun secara jasmani kita beda-beda, ya ada yang misalnya suku ini, suku itu, ada yang pekerjaan A, B, C, D gitu ya. Tapi kita satu tubuh ya, dan kita harus bersyukur ya. Jadi apa yang kita alami saat ini kita harus bersyukur ya. Bersyukurlah dalam segala hal ya. Bukan hanya karena kita dapat berkat kita bersyukur, tidak. Dalam segala hal, dalam kesulitan apapun kita harus bersyukur ya. Seperti tadi dibilang anak saya, dia dikeluarin dari suatu perusahaan terbesar di Indonesia ya, perusahaan bahkan di Asia Tenggara itu ya, perusahaan itu terbesar, makanya sampai yang melamar itu sampai 200.000 lebih, itu nggak gampang ya. Sama seperti dulu ketika ya, saya mau masuk ITB, itu juga persaingan 1 banding 1000, untuk dapat satu kursi harus bersaing dengan 1000 orang, dan itu tidak gampang ya. Artinya begini, artinya orang-orang pilihan itu seperti yang Daftar Elohim sebelumnya mengenai orang-orang pilihan kita sudah bahas ya. Menjadi orang pilihan itu tidak gampang. Ya, dipilih, kita tuh dipilih itu tanpa sebenarnya kita nggak merasa apa-apa gitu ya.
kok kita bisa dipilih gitu ya. Karena apa? Karena kita punya yang namanya sesuatu yang berbeda dari orang lain, maka kita dipilih. Ya, kita harus bisa yakin gitu ya, seperti sekarang kita yakin, wah, saya percaya saya menjadi mempelai Tuhan Yesus. Ya, saya harus begini gitu ya. Kita harus komit ya. Makanya ya saya ya karena kita mungkin baru nih ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya, Bapak Ibu ya, para mempelai Tuhan Yesus. Kita belajar ya, saling istilah gini, belajar bertegur sapa bagaimana enaknya. Terus kalaupun mungkin kebiasaannya beda-beda gitu ya, seperti ada yang suka ngomong macam-macam misalnya, seperti saya agak pendiam gitu ya. Artinya, artinya itu saling melengkapi gitu ya. Dan kita harus menerima kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi nggak ini apa namanya? Nggak mesti harus gini. Wah, Pak Henry harus ini dong. Ngomong dong gini-gini. Ya saya juga kalau mau ngomong kan juga nggak mau sembarangan omongan. Saya harus jaga juga omongan saya kan. Tapi ada juga ya memang udah dari sononya sudah begitu ya. Kita nggak bisa larang juga gitu kan. Dalam arti gini, yang penting kita menyadari gitu ya. Apa yang kita omongin itu jangan sampai melukai orang gitu ya. Melukai perasaan. Makanya tadi dikatakan kasih itu sebagai pengikat ya. Ya, jadi ya seperti saya sudah pernah cerita, seorang ibu anaknya dibunuh, diperkosa, tapi dia mengampuni. Dia tarik cabutan kasusnya itu ditarik sehingga akhirnya orang ini tidak sampai dihukum mati ya. Itu luar biasa. Sama seperti Tuhan Yesus juga. Dia dicambuk, ditikam, dipaku, dia mati ya. Tapi dia kalau dia mau marah bisa. Gampang dia hancurkan semua itu, bahkan bumi ini dihancurkan juga bisa gitu kan. Cuma dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia teringat dengan mempelainya. Karena kalau dia menghancurkan bumi sebelum waktunya, ya mempelainya hilang semua. Ya. Jadi itu tidak dilakukan. Kita juga begitu. Kita tidak lakukan hal-hal yang tidak berkenan supaya kita diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai Tuhan Yesus tidak memperkenankan kita. Ya. Itu yang itu tadi damai sejahtera. Kita harus tunggu. Lalu firman Hamasiah berdiam dalam kita dengan limpah, dengan hikmat yang mengajar dan saling mengingat, dan dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hati kepada Tuhan dalam anugerah. Ya, di firman mengatakan, jadi kita itu berdiam ya, kita melimpah dengan hikmat mengajar ya. Mengajar itu artinya kita saling menguatkan, saling mengajar gitu ya. Kalau ada yang nggak mengerti tanya, atau ke kita misalnya saling ini, ya kita saling mengingatkan ya. Mungkin memang tidak semua yang bisa, artinya gini, saya juga tidak bisa intervensi langsung pada Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus. Ya mungkin kalau misalnya ibu-ibu ya mungkin melalui istri saya, kalau bapak-bapak melalui saya gitu ya. Kita saling menegur, saling mengajar gitu ya. Karena apa? Karena kita juga harus menerapkannya dalam keluarga kita ya. Itu. Lalu segala sesuatu apa yang kita lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, kita lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah sambil mengucap syukur kepada Bapa Yahweh Elohim. Nah, jadi itulah apa yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, kita lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu ya, kita sebelum kita menyampaikan sesuatu sebenarnya kita harus berdoa dulu ya. Saya selalu ingatkan juga ya kepada Bapak Ibu yang lain ya, pengurus-pengurus ya, Pak Wagem, para imam-imam ya, kalau misalnya nanti ke depan ini, kalau kita Sabat depan kita sudah di gedung ya, karena begini bedanya kita di gedung sana dengan di sini atau di tempat ibadah tersendiri itu sangat beda. Di sana itu semua mata melihat ya, semua mata melihat. Karena saya di sana sudah 20 tahun saya di sana, ya. Makanya kemarin tuh kepala security-nya bilang, wah ini sudah lama nih, Pak Pendeta Henry nggak pernah kesini katanya. Artinya begini, karena apa? Semua mata akan melihat di situ. Siapa si A, si B, si C, semua tahu, ya. Dan semua juga orang tahu siapa saya, ya. Tapi ya puji Bapak Yahweh, ya. Saya percaya tidak ada sesuatu yang
yang jelek ya, yang saya tinggalkan di sana ya. Artinya semua orang melihat saya, semua orang melihat kita semua ya. Si A, si B, si C ini siapa gitu ya. Mungkin sekarang belum, nggak tahu. Bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, mulai lagi ini, duduk gitu ya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus, dari sinilah kita harus mengikat tadi ya, kasih sebagai pengikat kesempurnaan ya. Jangan nanti kita mendengar informasi, wah itu Pak itu orangnya begini ya. Jangan kita telan bulat-bulat ya, nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu bisa menjadi apa istilahnya, bisa menjadi dakwaan ya. Wah ternyata orangnya begini, wah ternyata ini begini, oh Pak Gembala itu ternyata begini ya. Jangan kita terima seperti itu ya. Kita bisa tanya, Pak Gembala, tadi saya ketemu si Anu, katanya begini misalnya. Ya, kita klarifikasi ada apa gitu ya. Jadi nggak bisa kita masa bodoh ya, nggak bisa. Karena ini semua mata melihat ya. Seperti saya bilang, kalau ada 1-2 sudah mulai intervensi, mulai bilang begini, ya itu bisa menjadi dakwaan dan itu bisa menjadi batu sandungan. Ya, kalau kita tidak menyikapinya, kalau kita tidak diikat dengan kasih, ya bubar jalan ya. Dan kalau bubar jalan ya pertanggungjawaban kita harus berikan kepada Bapak Yahweh ya, bukan dengan manusia ya, bukan dengan saya ya. Karena apa? Dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh kan bilang, lah kamu dulu melakukan begini, nah, sehingga apa yang sudah saya rencanakan istilahnya kamu yang batalkan gitu. Jadi artinya begini, kalau saya nolak ya, saya nggak mau, saya bilang sama Tuhan Yesus waktu itu, udah pakai itu Tuhan Yesus, saya nggak mau tahu, saya nggak mau gitu ya. Pasti saya akan diganti oleh orang lain dan saya tidak akan dapat upah dan mungkin juga saya tidak akan di-rapture. Saya nggak mau seperti itu. Begitu juga kita, sama Bapak Ibu ya, sama. Meskipun mungkin sekarang saya gembala ya, Bapak Ibu sebagai imam atau sebagai jemaat, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu begini? Gara-gara kamu ini harusnya diselamatkan, tapi karena ini jadi batu sandungan misalnya gitu. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena seperti saya bilang itu, kalau kita nanti masuk ke alam roh, kalau kita tidak di-rapture, itu waduh, ngeri itu. Semua roh-roh itu akan mendakwa kita. Dia akan bilang, wah kamu kan dulu begini, kamu kan begini. Ini semua diungkit ya. Padahal di sorga itu, seperti saya sudah pernah cerita ya, ketika kita di tahta, orang akan bilang, itu mempelaimu itu Tuhan Yesus itu dulu satu ini sama saya, satu kos, dulu tetangga saya, dulu satu gereja sama saya, dulu satu pelayanan sama saya. Saya tahu isinya dia apa, saya tahu Tuhan Yesus gitu. Kita bisa mendakwa dia seperti itu. Tapi kalau kita sudah dikuduskan, Tuhan Yesus akan bilang, mempelai itu tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah berbuat dosa. Udah, itu mau bilang apa? Orang yang mendakwa. Makanya kan ada firman mengatakan, sekalipun ada ribuan orang menarik kita, tapi kalau tangan Bapak Yahweh, satu saja tangannya, itu bisa menolong kita. Ya, jadi kita nggak usah takut ya, Bapak Ibu ya, para mempelai Tuhan Yesus. Jadi artinya gini, kita harus benar-benar mulai saat ini ya, kita harus benar-benar ke depannya diikat dengan kasih yang sempurna ya dari Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus ya. Jangan lagi kita, karena waktunya sudah sangat dekat ya, Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau kita tidak selesaikan atau kita tidak melakukan hal yang berkenan, ya udah, ke depannya kita tidak akan ini. Dan seperti saya bilang kemarin ya, saya ingin mengatakan, kalau misalnya ada yang mengatakan kita tidak makan roti tidak beragi, terus itu dosa, katanya salah, saya siap menanggung. Ya, saya sebagai gembala, kalau gara-gara roti tidak beragi, Bapak Ibu sebagai domba saya tidak di-rapture, saya menanggung. Kalau gara-gara roti tidak beragi ya. Karena apa? Karena kita ada firman-Nya ya. Itu bukan bicara masalah ragi dari roti ya, bukan ya. Tapi itu bicara pengajaran ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, jadi supaya kita
sungguh-sungguh ya, ke depan ini kita harus sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh besan Tuhan Yesus Mesias, dan sungguh-sungguh selalu menyatu dengan tubuh dan darahnya, dengan minyak kudusnya, dan juga kita jaga hubungan yang baik dengan keluarga, dengan orang sekitar, dan juga kita tidak menambah mengurangi firman ya, dan tidak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang katanya harus begini nanti begini. Ya sudah, jangan dilakukan itu ya, supaya kita tetap setia ya sama Yahweh ya. Jangan lagi kita campur-campur, jangan lagi kita kesana kemari gitu ya. Capek, kita juga capek kesana kemari ya. Ya jangan lagi ya, kalau memang nggak perlu nggak usah gitu ya. Nah, kita harus tetap setia ya, karena seperti saya bilang tadi, kita bukan kebetulan di sini ya. Ya, kalau kita memang pelayanan dulu pelayanan di sana, ya udah lebih bagus jangan lagi gitu ya. Karena apa? Pengajarannya sudah beda ya. Nggak ada, artinya gini, nggak ada. Saya nggak tahu ya, tapi maksudnya gini. Seperti saya bilang tadi, kalau memang mereka itu diutus ya, gembala-gembala itu diutus dari Bapak Yahweh, harusnya mereka mengatakan ya, saya begini ya. Tapi kan mereka nggak pernah mengatakan begitu. Dia hanya mengatakan, oh saya hanya saya ditahbiskan dari pusat. Ngomongnya kan cuma begitu. Ya, makanya saya bilang kita bukan pusat ya, pusat kita di Samaim ya. Amin. Kalaupun ada nanti misalnya ada di Ambon mau buka, ya sudah, kita sama dengan mereka, kita cabang dari Samaim ya. Amin. Kita bukan pusat, tidak ya. IRH itu pusatnya di Samaim, bukan di bumi ya. Jadi kita tidak mengandalkan itu karena waktunya sudah sangat dekat ya, 2-3 tahun lagi. Mungkin kalau ada yang mendengar begini, kayak teman-teman saya dulu, mereka ketawa, ya, nyinyir gitu ya. Masa sih 2-3 tahun lagi rapture kata gitu. Dari mana lu tahu? Kan dibilang di situ, tidak ada seorang pun yang tahu. Iya, hari dan waktunya memang tidak ada yang tahu. Tetapi tahun dan bulannya kita diberi hikmat, ya, untuk mengetahui itu ya, kapan rapture ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau mereka nolak, kalau mereka nggak mau tahu, masa bodoh ya. Itu urusan mereka, berarti mereka bukan orang pilihan ya, mereka bukan mempelai. Ya, itu saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Rafa Elohim pada sore hari ini. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Masiah, Wiruah Kodes memberkati dan menyertai kita sampai kita semua di rapture. Amin. Amin.